Kenapa ya banyak orang yang ibadahnya taat tapi kok mohon maaf ya, hidupnya masih susah gitu dan bahkan di bawah garis kemiskinan. Ini pertanyaan yang banyak ada di pikiran orang tapi jarang ada yang berani nanya ataupun membahasnya. Apalagi di Indonesia ini kan alhamdulillah banyak masjid, banyak yang sholat, puasa dan sebagainya. Tapi di saat yang sama kok kemiskinan itu kayak ada di mana-mana ya? Oke, mari kita coba bedah ya. Kalau menurut Mimin sih, ada banyak faktor yang berkontribusi pada kemiskinan seseorang. Dan itu jauh lebih kompleks daripada sekedar ketaatan beribadah. Ibaratnya kalau kita cuma melihat dari satu sisi saja ya tidak ketemu jawabannya. Salah satu faktor yang paling sering disebut-sebut adalah masalah pendidikan. Banyak dari saudara kita yang kurang beruntung dalam akses pendidikan yang layak. Padahal pendidikan itu kan kayak jembatan menuju kesempatan kerja yang lebih baik, penghasilan yang lebih tinggi, dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Kalau pendidikannya terbatas, otomatis pilihan pekerjaannya juga jadi lebih sempit, kebanyakan di sektor informal dengan penghasilan yang pas-pasan. Kemudian ada juga faktor struktural dan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang, tantangan ekonominya gede banget. Lowongan kerjanya juga terbatas, kemudian upah minimum juga kadang nggak sebanding dengan biaya hidup. Selain itu, pembangunan antar daerah juga secara realistis masih belum merata lah. Jadi meskipun seseorang itu bisa jadi pekerja keras dan juga taat beribadah, tapi kalau sistemnya masih belum mendukung ya berat juga untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan. Gak bisa dipungkiri bahwa ada juga faktor budaya dan pola pikir. Sebagian orang masih punya pemahaman bahwa rezeki itu sepenuhnya urusan yang di atas, jadi kadang kurang ada inisiatif untuk berusaha lebih keras, berinovasi, atau mencari peluang baru. Padahal di dalam Islam sendiri, usaha dan tawakal itu seharusnya berjalan beriringan. Allah itu maha adil, tapi dia juga menyuruh kita untuk berusaha. Rezeki memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus menjemputnya dengan usaha dan ikhtiar yang maksimal. Kemudian ada juga faktor lingkungan sosial. Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, akses informasi dan relasi untuk berkembang itu minim banget. Padahal, relasi dan jaringan itu sangat penting untuk mendapatkan kesempatan, baik itu pekerjaan, modal usaha, atau ilmu baru. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini bukan hanya soal ketaatan beribadah doang, kita harus lihat dari berbagai sisi. Ketaatan beribadah itu penting banget untuk ketenangan hati dan hubungan spiritual kita dengan Allah. Tapi untuk urusan duniawi, butuh lebih dari itu. Butuh pendidikan yang layak, kesempatan ekonomi yang merata, inovasi, kerja keras, dan dukungan sistem yang baik. Intinya jangan sampai kita salah paham sih, ketaatan beribadah itu penting. Tapi untuk bisa sejahtera di dunia, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan dan dilakukan supaya bisa sukses dunia akhirat. Nah terus gimana dong caranya? Supaya kita bisa benar-benar sukses dunia akhirat. Insya Allah bisa kok, karena sahabat-sahabat Rasul aja kan banyak yang kaya raya. Tips yang pertama adalah memperdalam ilmu pengetahuan umum dan keahlian. Banyak orang yang berpikir, yang penting kan ibadah, yang penting ngaji, sholat, dan sebagainya. Padahal Allah itu mencintai hambanya yang berilmu, tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu pengetahuan umum. Kalau mau sukses di dunia, ya kita harus terus belajar dan mengembangkan diri. Misalnya aja, buat teman-teman yang dagang, pelajari dong ilmu marketing modern, cara memanage inventory, bahkan cara jualan online. Atau untuk teman-teman yang karyawan, tingkatkan skill yang relevan dengan pekerjaan kalian. Misalnya aja dengan ikut kursus atau ambil sertifikasi. Semakin banyak ilmu dan keahlian yang kalian miliki, maka insya Allah semakin besar juga peluang untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan bahkan menciptakan lapangan kerja. Ilmu itu kan biasanya pembuka jalan menuju kesuksesan. Kemudian tips yang kedua adalah junjung tinggi profesionalisme dan etos kerja tinggi. Ini bukan cuma soal ikhlas doang ya. Ketaatan beribadah harus tercermin dalam profesionalisme dan etos kerja yang tinggi. Kalau kita bekerja atau berbisnis, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Jangan pernah menunda pekerjaan, asal-asalan, apalagi curang. Jujur, disiplin, dan tepat waktu itu adalah nilai-nilai yang sangat dihargai dalam Islam dan juga di dunia kerja. Kalau kita bekerja dengan etos yang baik, orang insya Allah akan percaya, kesempatan akan datang, dan mudah-mudahan rezeki juga akan mengalir dengan lebih berkah. Tips yang ketiga adalah dengan membangun silaturahmi yang produktif. Nah, Islam kan sangat menganjurkan silaturahmi ya. Dalam konteks duniawi, silaturahmi ini bisa diartikan membuka atau membangun jaringan dan relasi yang positif. Perluas kenalan kalian, hadiri acara-acara yang bermanfaat, atau bergabung dengan komunitas yang relevan dengan minat
atau pekerjaan kalian. Dari jaringan atau networking ini, bisa jadi muncul peluang bisnis baru, tawaran kerjaan yang lebih baik, atau bahkan mentor yang bisa membantu. Jangan ragu untuk berinteraksi, berbagi ilmu, dan saling membantu. Ingat ya, namanya rezeki itu bisa datang dari mana saja, termasuk dari orang-orang di sekitar kita. Tips selanjutnya adalah berani berinovasi dan beradaptasi. Dunia ini terus bergerak dan berubah. Kalau kalian mau sukses di dunia, ya kalian harus berani berinovasi dan beradaptasi. Jangan terpaku pada cara lama kalau sudah tidak relevan. Coba hal-hal yang baru, cari solusi kreatif untuk masalah, dan jangan takut mencoba meskipun ada resikonya. Misalnya aja, kalau dulu hanya jualan di toko fisik, sekarang coba manfaatkan sosial media atau jualan di marketplace online. Kembangkan produk atau layanan supaya sesuai dengan kebutuhan pasar, karena inovasi adalah kunci supaya tetap relevan dan unggul di tengah persaingan. Tips selanjutnya adalah gunakan manajemen keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Kaya itu bukan cuma soal dapat uang banyak, tapi juga bagaimana mengelola keuangan dengan bijak. Setelah berusaha dan mendapatkan rezeki, ya jangan boros atau dihambur-hamburkan. Bikin anggaran, kemudian pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Sisihkan juga untuk tabungan dan investasi, serta hindari utang konsumtif yang tidak perlu. Bahkan sebagian ulama menganjurkan untuk berinvestasi agar harta bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Mengelola keuangan dengan baik adalah bentuk syukur atas nikmat Allah dan juga salah satu kunci keberlangsungan kesuksesan finansial. Kemudian tips selanjutnya adalah menjaga mentalitas yang positif, pantang menyerah, tapi juga tawakal. Nah, ini penting banget bagi kita untuk memiliki mental yang positif dan pantang menyerah. Karena dalam berusaha dan juga dalam hidup ini, pasti ada aja tantangannya dan juga gagalnya. Jangan langsung putus asa. Kalau gagal ya coba dipelajari apa nih hikmahnya. Bangkit lagi dan kemudian terus berusaha. Harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik selama kita terus berusaha dan berikhtiar. Setelah berusaha sekuat tenaga, baru tawakal dan serahkan hasilnya kepada Allah. Sikap ini akan memberikan ketenangan hati dan membuat kita tidak terlalu stres dengan hasil akhirnya. Dengan mengintegrasikan ketaatan beribadah dan ikhtiar duniawi yang maksimal, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan yang berimbang, baik di dunia maupun di akhirat. Ketaatan beribadah insya Allah akan menjadi pondasi spiritual yang kuat, sementara usaha keras dan strategi yang cerdas insya Allah bisa membuka pintu-pintu rezeki. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.